rumah beliau, di kediaman beliau, tempatnya Sayyidah Aisyah. Nabi bangun-bangun senyum, senyumnya itu seneng banget sampai kayak ketawa gitu. Sampai Sayyidah Aisyah nanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu seneng banget gitu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, "Ya Aisyah, qad anzalallah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada saya ayat Al-Qur'an semasa saya tidur tadi, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagi saya daripada dunia dan seisinya." Itu yang membuat Nabi Muhammad senang rupanya. Diturunin ayat yang menurut Nabi Muhammad ayat ini lebih indah daripada dunia dan seisi. Nabi kemudian membacakan ayat yang diturunkan ini. Makanya ayat ini oleh para ahli Quran disebut sebagai ayah firasyiyah. Ayah yang turunnya di atas tempat tidur. Dan itu sesuatu hal yang sangat dibanggakan oleh Sayyidah Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, "Anzalallahul ayah wa huwa naim ala firasyi." Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada Nabi Muhammad ayat Al-Qur'an sedangkan Nabi Muhammad berada di atas tempat tidur saya. Sesuatu hal yang sangat indah sekali. Teman-teman saya sekalian, apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah membukakan, akan membukakan untukmu sebuah pembukaan yang besar. Allah berjanji akan membukakan kepada Nabi Muhammad pembukaan yang besar, yaitu terbukanya kota Mekah. Namun bukan itu inti prioritas kebahagiaan Nabi Muhammad SAW terhadap ayat tersebut. Apa itu ayat yang sesudahnya? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kami akan mengampuni dosa-dosamu wahai Nabi Muhammad, yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Teman-teman sekalian, kebayang ini ya, Nabi Muhammad paham betul bahwa dirinya sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah seseorang yang maksum, tidak punya dosa. Semua nabi paham. Nabi Muhammad paham dirinya gak punya dosa, teman-teman. Paham sekali Nabi. Tapi kok Nabi seneng banget ketika diturunkan ayat yang menceritakan bahwa engkau wahai Nabi Muhammad diturunkan ampunan yang sangat banyak, menjadikan dosamu yang lalu maupun yang akan datang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Nabi segitu senengnya? Sampai senyumnya Nabi, ketawanya Nabi sampai sumringah banget. Sehingga sekalian, karena Nabi ingin membagi ampunan Allah tersebut kepada kita umatnya. Biar Nabi punya banyak jatah dari ampunan Allah untuk dibagikan kepada kita sekalian umatnya. Biar Nabi bisa menyelamatkan kita umatnya. Biar Nabi bisa nyelamatin saya, nyelamatin kamu, nyelamatin keluargamu. Ketika saya, kamu dan keluargamu berbuat dosa yang seharusnya menghalangkan kita dari api neraka, menghalangkan kita dari surga Allah atau memasukkan kita ke dalam api neraka.
Nabi seneng banget ketika diturunkan ampunan. Biar Nabi Muhammad bisa menyelamatkan saya, menyelamatkan kamu, menyelamatkan kita semua. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Puncak cita-citanya, harapan tertingginya adalah keselamatan kita umatnya. Itu yang selalu ada dalam beban pikirannya Nabi besar Muhammad SAW. Semasa hidupnya teman-teman sekalian, Sayyidah Aisyah bercerita, "Fi dzat yaum kuntu farrahtun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu hari saya bikin seneng hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika saya senengin, Nabi balas kebaikan saya dengan doain. Nabi itu gitu. Kalau kita bikin baik sama Nabi Muhammad alaihi wasallam, Nabi pasti balas. Balas dengan kebaikan yang lebih banyak atau sekurangnya dengan doa. Dan tentu saja nilai doanya Nabi Muhammad alaihissalam jauh daripada semua kebaikan yang telah dilakukan oleh siapapun kepada beliau. Sayyidah Aisyah hari itu disenengin sama Nabi Muhammad doain, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma alanat ma asarat ma alimat wa ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunin dosanya Aisyah, yang dulu-dulu maupun yang baru-baru. Ampunin dosanya Aisyah, yang dia lakukan terang-terangan atau yang dia lakukan sembunyi-sembunyi. Ampunin dosanya Aisyah ya Allah, yang dia tahu ataupun yang dia nggak tahu. Bu, kebayang nggak kalau kamu ada orang yang ngedoain dengan doa seperti itu, kayak apa senengnya? Sayyidah Aisyah juga gitu, merah langsung mukanya Sayyidah Aisyah, senyum depan Nabi Muhammad. Nabi balik tanya, "Farahti bidoa ya Aisyah? Kamu nih seneng begini karena dengar doa saya Aisyah?" "Bala ya Rasulullah, hadzal yaum 'id 'indi." Betul Rasul, nih hari jadi kayak hari lebaran buat saya. Hari lebaran kalah seneng daripada hari ini ya Rasulullah. Seneng banget saya mendengarkanmu mendoakan saya seperti itu. Dengerin nih Bu, Kak, Dek, dengerin. Katanya Nabi Muhammad, ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wa fi kulli laylah. Wahai Aisyah, ketahuilah, saya doa dengan doa seperti ini setiap malam. Buat siapa? Li ummati, untuk umat saya. Untuk saya. Untuk saya. Untuk kamu. Untuk semua orang yang kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab Allah. Siapa nabimu, dia jawab Muhammad Rasulullah. Nabi berdoa untukmu tiap malam. Ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Bu, kalau ada orang ngomong sama saya nih, Ustazah, saya sayang banget sama Ustazah. Oh gitu? Iya Ustazah, saya kalau malam Ustazah sebelum tidur, saya selalu dengerin ceramahnya Ustazah di YouTube. Misal, oh, biasa aja saya dengernya. Bukan tanda cinta, biasa aja. Banyak orang melakukan hal yang sama, belum tentu cinta. Tapi kalau ada orang ngomong kayak gini, Ustazah saya sayang sama Ustazah. Saya tiap malam Ustazah, tiap saya habis selesai tahajud, saya mendoakan Ustazah. Saya akan bilang beneran nih, kamu serius sayang sama saya. Karena kamu gak akan kepikir buat mendoakan seseorang, apalagi sesudah kamu bangun tahajud. Kamu tahu nih Allah sedang menatapmu, sedang bertanya, hal min mustaghfirin, hal min ta'ib. Kan begitu? Waktu malam, thuluthul lailil akhir, wa yunadi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsinya, Allah akan memanggil di sepertiga malam yang terakhir, hal min mustaghfirin, hal min ta'ib. Siapa yang diantara kalian yang minta ampunan? Siapa yang taubat? Hal min talib hajatin faunilahul matalib. Siapa diantara kalian yang lagi punya hajat, aku akan kabulkan hajat kalian. Di jam-jam istimewa seperti itu, kamu tidak akan mendoakan kecuali untuk orang-orang yang kamu sayangi.
Siapa kira-kira yang akan kamu doakan? Kamu doakan suami kamu doakan anak-anak kamu doakan orang tua kamu doakan orang-orang yang selama ini pernah berbuat baik padamu. Karena ini jam yang sangat istimewa. Dan dengarkan apa kata Nabi Muhammad SAW. Aisyah, saya doa dengan doa yang seperti itu setiap malam buat umat saya. Cinta banget Nabi Muhammad sama kita umat. Tiap malam habis tahajud, yang tahajudnya Nabi tuh nggak kaleng-kaleng teman-teman. Tahajudnya Nabi tuh nggak ecek-ecek teman-teman, nggak kayak tahajudnya kita yang jumlah nguapnya lebih banyak daripada rokaatnya, bahkan lebih banyak daripada tasbihnya. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Nabi Muhammad habis bayar pada Allah Subhanahu wa taala ibadah panjang sampai bengkak telapak kakinya. Selepasnya Nabi dengan dada turun naik, dengan suara parau lirih beliau berdoa, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Yang dia sengaja, yang nggak tahu, ya Allah ampuni semua dosanya ya Rabb. Yang lalu-lalu, yang baru-baru ampuni. Siapa? Umat saya, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah. Sayang banget sama kita. Marhaban bil qailiyat dan marhaban bisalati ahlan marhaban. Ini adzan yang di sini? Iya, adzan yang di sini ya. Kita jawab adzan dulu, nanti saya lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi diturunin ampunan seneng. Kenapa? Karena memang yang paling jadi beban buat Nabi Muhammad adalah dosa-dosa kita umatnya. Ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi hadiah yang paling indah yang beliau berikan kepada kita umatnya. Tiap malam doain kita sepanjang hidupnya teman-teman. Bagaimana menurutmu tentang seseorang yang setiap malam-malamnya mendoakanmu sebagai umatnya?
Makanya nih ya, saya kasih tahu nih, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semuanya, saya kasih tahu. Kalau kamu lagi ngerasa ada dosa gitu, kamu kerjain terus gitu, kamu udah tahu itu salah, tapi kamu nggak bisa pergi gitu, nggak bisa menghindar. Udah niat-niat, pokoknya nggak bakalan lagi, tahu-tahu ngerjain lagi gitu. Sering nggak? Pernah nggak kayak begitu? Tapi subhanallah, satu waktu kamu bisa meninggalkan dosa tersebut. Apa aja? Bisa dosa riba, bisa dosa ngelihat haram, bisa dosa marahin suami, gitu ya. Bisa dosa kesel sama anak, jewer anak, misal apa aja dari dosa-dosa. Setiap kali kamu lakukan, kamu nyesel dan kepengen, ya ampun ya Allah, nggak mau ganti, nggak mau lagi ya Allah, nggak mau lagi. Tapi habis itu kamu kerjain lagi, nyesel lagi, kamu kerjain lagi. Tapi satu waktu Allah jadikan kamu bisa lepas dari dosa tersebut. Oh, alhamdulillah, lewat nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Atau bukan kamu, tapi anakmu. Kamu lihat anakmu gak soleh, entah itu ninggal sholat, entah itu buka-bukaan aurat, entah itu pacaran, sampai dengan terjerumus kepada perzinahan misalnya gitu, entah itu minuman keras, entah narkoba dan sebagainya. Ya Allah, kamu nangis minta sama Allah, ya Allah jauhkan anak saya dari dosa, ya Allah jauhkan anak saya dari dosa. Sampai satu hari dia kemudian keluar dari jerat dosanya, datang kepadamu dengan pakai jilbab. Umi atau mama, saya sekarang udah nggak lagi ma, saya sekarang udah mau pengen jadi hamba Allah yang bener ma, misal gitu. Teman-teman sekalian, kamu ngerasa bahwa alhamdulillah doa saya akhirnya diijabah juga, alhamdulillah harapan saya akhirnya dikasih juga sama Allah. Teman-teman sekalian, belum tentu kamu keluar dari dosa itu disebabkan karena doa-doamu, belum tentu. Oh, karena doa orang tua saya ya ustazah, bisa jadi, tapi belum tentu. Ada kemungkinan lain, bisa jadi itu adalah sir, bisa jadi itu adalah jatah dari ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi yang membuatmu keluar dari dosa, atau yang membuat anakmu keluar dari dosa, atau suamimu keluar dari dosa adalah tengadah tangan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi Muhammad bilang, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah. Makanya teman-teman saya sekalian, kalau kamu ngerasa dalam hidup gitu, kok kayaknya nih susah banget sih mau jadi orang baik, kok kayaknya berat banget sih kepengen jadi solehah gitu, ya ampun bosen nih saya nih jadi orang solehah gini, nggak dihargain, udah kayaknya saya mau nggak solehah aja. Misal teman-teman saya sekalian, kamu ngerasa berat ninggalin dosa gitu atau susah mau jadi hamba Allah yang solehah, doa minta sama Allah, ya Allah ampunan yang kau bagikan kepada Nabi Muhammad berikan pada saya. Ya Allah, doa panjang Nabi Muhammad dulu sepanjang hidupnya ijabahkan untuk saya. Bukankah saya adalah umatnya, ya Allah? Minta sambungan doa yang dulu Nabi Muhammad pernah doakan untukmu. Gampang banget tuh mau diijabah sama Allah. Kamu ngerasa berat ngadepin anak, minta, ya Allah doanya Nabi Muhammad dulu sepanjang hidupnya, habis setiap tahajudnya beliau, ya Allah ijabahkan buat anak saya, ya Allah, anak saya kan umatnya Nabi Muhammad. Minta. Suamimu gak soleh misal, daripada kamu nuntut begini begitu, enaknya gimana nih ya, lem biru boleh gak sih dilempar, tuker yang baru. Ustazah, ada satu orang perempuan ngomong sama saya, ustazah suami saya ini ustazah gak soleh, ustazah galak pula, udahlah gak soleh galak pula. Ustazah boleh gak saya kalau doa minta gitu tuker tambah gitu ustazah?
Kirain mobil bagaimana tuh tambahan. Daripada begitu mendingan kamu bilang sama Allah, ya Allah, doanya Nabi Muhammad dulu waktu hidupnya ijabahkan buat suami saya, ya Allah. Bukankah suami saya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nabi itu sayangnya sama kita luar biasa. Nih teman-teman, Nabi itu kalau urusan sama diri beliau sendiri itu ridhonya gampang banget. Nabi dikasih kadang bisa makan, kadang nggak bisa makan. Nabi Muhammad gimana? Raditu billahi rabba, bil islami dina, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasul. Kadang mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Apakah pernah Nabi Muhammad protes sama Allah, ya Allah, ini saya sebenarnya Rasul beneran apa enggak sih? Kita kan kalau diutus sama seseorang kan dijamin akomodasinya. Ini saya diundang nih sama orang Gresik misalnya gitu ya. Ya kan udah ditanyain tuh sama orang Gresik, Ustazah nanti nginepnya di mana? Apakah kami perlu menyediakan tempat menginap? Kan begitu kurang lebih. Gitu ya. Walaupun memang saya hampir jarang banget nginep di Gresik gitu. Tapi teman-teman saya sekalian, seenggaknya tuh panitia pasti gitu. Yang namanya mengundang pasti akan seperti itu. Nabi Muhammad diutus sama Allah, teman-teman. Tapi dikasih makan aja kadang-kadang enggak. 3 hari Nabi Muhammad ganjal perutnya dengan batu. Nabi nggak pernah tuh nanya sama Allah, ya Allah nih saya utusanmu apa bukan sih? Masa sih saya nggak dikasih makan-makan aja gitu ya Allah? Buat sekedar makan aja susah, nggak pernah. Ini adik-adik yang ada di panggung malah main sweet-sweetan. Halo, adik-adik yang ada di panggung bisa diem nggak? Yuk belajar buat diem yuk. Belajar buat diem, ya. Saya lagi ceritain tentang Nabi Muhammad, Dek. Nabi saya, Nabi kamu juga. Ya. Apa tadi? Sampai lupa lagi. Ah iya. Nabi itu dikasih susah hidup, nggak pernah protes sama Allah SWT. Nggak makan 3 hari 3 malam, nggak apa-apa. Bahkan waktu ditanya gitu, ya Rasulullah, kata Jibril, malaikat Jibril, khayyarakallah baina an yakuna abdan nabiyya atau malakan nabiyya. Allah memberimu pilihan, mau jadi nabi yang seorang raja atau mau jadi nabi yang hanya budak belaka. Kata Nabi Muhammad, bal abdan nabiyya, saya jadi budak aja dah. Nabi yang jadi budak aja. Aju yauman wa asba yauman. Sehari bisa makan, sehari lapar, nggak apa-apa dah Jibril. Kenapa gitu Nabi Muhammad? In ji'tu dzakartu rabbi wa in syabi'tu syakartu rabbi. Saya kalau lagi lapar ingat sama Allah, gampang ingatnya sama Allah. Saya kalau lagi kenyang, gampang syukurnya sama Allah. Jadi saya bisa dapat dua-duanya. Dah saya jadi budak aja. Nabi buat diri beliau sendiri, teman-teman sekalian, milihnya tuh semua yang paling sedikit, paling gampang, paling sedikit, paling simpel. Itu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Bahkan kalau dikasih sesuatu yang berat, kalau buat diri beliau sendiri nggak apa-apa. Nabi pernah lagi main-main sama 2 cucunya, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Nabi main-mainnya dengan cara beliau tuh menunduk kayak merangkak. Kemudian Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain gantian naikin punggung Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ibnu Abbas ketika menyaksikan pemandangan tersebut berkata, ni'mar raqib wal markub. Ini adalah seindah-indah yang naik, seindah-indah yang dinaikin. Yang naik Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyida Syabab Ahlil Jannah, pemimpin pemuda surga. Yang dinaikin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu man yamshi alal qadami,
sebaik-baik manusia yang pernah melangkah di atas muka bumi ini. Sedikit sekalian, lagi seneng Nabi Muhammad main sama cucu-cucunya nih, 2 orang nih, turun malaikat Jibril. Wahai Rasul, Allah berkirim salam padamu dan mengatakan, yang satu akan mati terpenggal kepalanya, yang satu akan mati diracun. Ibu yang punya anak, ibu yang punya cucu. Saya belum punya anak, apalagi punya cucu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kamu tahu rasanya. Kita tuh kalau sakit, gitu ya, sakit kita. Tapi sakit aja. Tapi kalau anak kita yang sakit, kayaknya kita ikutan sakit, dan lebih daripada itu kita sedih karena nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan begitu? Betul? Mendingan mana kamu yang sakit sama anak yang sakit? Nggak dua-duanya, iya saya tahu. Tapi maksudnya mendingan mana? Kamu yang sakit sama anak yang sakit? Mendingan kita yang sakit dah rasanya daripada anak sakit. Betul begitu? Ibu-ibu sekalian, Nabi sayangnya kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain luar biasa. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad dikabarin, wahai Nabi Muhammad, yang satu bakal mati terpenggal kepalanya, yang satu akan mati diracuni, akan mati dalam keadaan diracuni gitu. Nabi Muhammad nggak ada tuh, ya Allah jangan gitu, napa sih? Ini kan cucu-cucu saya, ini saya sayang banget sama mereka berdua. Boleh nggak milih mati yang biasa aja gitu, di atas tempat tidur gitu, mati sakit gitu ya, flu, covid gitu. Mati yang normal-normal aja gitu ya Allah. Ini yang satu dipenggal loh teman-teman. Bayangin aja udah sedihnya kayak gimana coba. Yang satu lagi bakal mati dalam keadaan diracun gitu. Kayak gimana sedihnya coba. Tapi Nabi Muhammad gak protes. Begitu datang malaikat Jibril ngomong kayak begitu, Nabi Muhammad cuma bilang, raditu billahi robba wa bil islami dina. Ya Allah, saya ridha Engkau sebagai Tuhanku. Apapun keputusanmu ya Allah, apapun keputusanmu ya Allah. Tapi Nabi satu waktu dibilangin, wahai Nabi Muhammad, aku memberikan kepadamu separuh umatmu masuk surga. Ya Allah, jangan ya Allah. Protes. Separuh umatmu masuk surga. Jangan ya Allah, jangan ya Allah, jangan. Tambahkan lagi ya Allah. Syafaat aja Muhammad, syafaat aja ya Allah. Wahai Nabi Muhammad, aku kasih pilihan kepadamu antara 2/3 umatmu masuk ke dalam surga atau syafaat. Syafaat aja deh ya Allah, syafaat ya Allah, syafaat. Wahai Muhammad, 3/4 umatmu masuk surga atau syafaat. Syafaat ya Allah, syafaat. Kenapa gitu Muhammad? Karena kalau yang masuk cuma setengah, bagaimana nasib setengahnya ya Allah? Kalau yang masuk 2/3, bagaimana nasib yang sepertiganya ya Allah? Kalau yang masuk ke dalam surga cuma 3/4, bagaimana nasib yang seperempatnya ya Allah? Jangan ya Allah, jadikan saya pemberi syafaat kepada mereka ya Allah. Khayyarani Allah, kata Nabi Muhammad alaihissalam, baina an yadkhul nisfa ummati fil jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah. Aku dikasih pilihan sama Allah untuk masuk setengah umat saya ke dalam surga atau syafaat. Saya lebih memilih syafaat. Khayyarani Allah baina an yadkhul thulutha ummati ilal jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah. Allah ngasih pilihan saya untuk dimasukkan 2/3 umat saya ke dalam surga atau ke syafaat. Saya lebih memilih syafaat. Kenapa gitu? Kalau yang masuk cuman setengah, yang setengahnya lagi gimana nasibnya nih? Yang masuk 2/3, sepertiganya lagi gimana nasibnya nih? Yang masuk 3/4, yang 1/4 lagi siapa untuk mereka ya Allah? Biarkan syafaat aja ya Allah, sehingga saya bisa menyelamatkan semuanya dari api neraka. Nabi Muhammad SAW. Urusan dengan diri beliau sendiri, raditu billahi robba. Dikasih miskin iya, dikasih sakit nggak apa-apa. Cucunya yang satu meninggal terpenggal nggak apa-apa. Cucunya yang satu meninggal dalam keadaan dia
racun. Nggak apa-apa, saya Allah nggak apa-apa. Tapi begitu umatmu ada yang ada di dalam neraka, enggak ya Allah, enggak ya Allah, enggak ya, enggak mau saya. Fa inna hammuhu ummatuh. Karena Nabi Muhammad itu beban paling berat adalah beban terhadap umatnya. Yang paling dipikirin sama Nabi Muhammad, ya kamu, kita ini, teman-teman saya sekalian, kita ini. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang mahya arja ayat fil Quran, apa ayat yang paling bisa diharap dalam Al-Quran? Apa itu arja ayat? Mungkin ada yang belajarnya lama di pondok pesantren ngerti nih. Tapi kalau yang nggak belajar di pondok pesantren atau mungkin pesantrennya cuma pesantren kilat, nih dengerin saya. Jadi ayat itu ada ayat yang memberi pengharapan, ada ayat yang bikin takut. Kan gitu ya? Ada ayat yang menakutkan, ada ayat yang mencerahkan, memberi pengharapan gitu. Membuat kita seneng gitu kan, punya roja gitu. Ada ayat yang membuat kita jadi takut gitu. Nah, para tabi'in banyak yang nanya sama sahabat, mahya arja ayat fil Quran. Apa menurutmu Tuhan ayat yang paling bisa memberi pengharapan? Ini biar kita seneng nih. Kita gede harapannya itu ayat yang mana gitu. Dari seluruh isinya Quran nih, menurutmu ayat mana yang paling bisa memberikan harapan? Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar dan banyak para ulama menjawab ayat ini nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Menurut mereka ini ayat yang paling bisa memberikan pengharapan dari seluruh isinya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu. Sampaikan apa? Sampaikan kepada siapa? Lilladzina asrafu ala anfusihim, kepada umatmu yang banyak dosanya. Kepada umatmu yang suka berani-berani melanggar aturan Allah, yang keluar dari batas. Kepada umatmu yang gak ngerti diuntung, ngerjain banyak dosa, bilangin nih, sampein sama mereka. Oh, Nabi kita Muhammad suruh nyampein nih sama para pendosa. Di sini ada para pendosa, saya, kita nih, para pendosa. Udah kita taubatin, lihat lagi. Udah kita taubatin, ngerjain lagi. Udah kita taubatin, ngomongin lagi. Udah kita taubatin, umatnya, para pendosa, Nabi suruh sampein pesan dari Allah SWT. Apa pesannya? Neraka panas. Apa pesannya? Adab sangat pedih. Apa pesanmu ya Allah kepada para pendosa-pendosa dari umat Nabi Muhammad? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Ya Allah, senang benar. Alhamdulillah. Kata guru saya Habib Umar bin Hafiz, alhamdulillah, ma'ana Rabb ya khair Rabb. Alhamdulillah kita punya Tuhan seindah-indah Tuhan, serahmat-rahmat Tuhan, sesayang-sayangnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kepada para pendosa Allah pesan, jangan putus asa dari rahmatku, sebab innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah bisa menghapuskan seluruh dosa. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Sesungguhnya dosa-dosa besar di dalam samudra rahmatnya Allah itu hanya seperti buih-buih di lautan. Alhamdulillah. Tapi Sayyidina Ali ketika ditanya mahia arja ayat fil Quran, apa sih ayat yang paling bisa diharapkan dari seluruh isi Quran? Paling bisa membuat hati berbunga-bunga, hati senang, hati tenang, hati tentram, hati damai. Apa menurutmu wahai Tuhan? Wahai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab, qaulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan memberimu pada Nabi, kami akan memberimu wahai Muhammad. Yu'ti,
Kami akan memberimu wahai Muhammad. Kami akan memberimu lagi. Fatarda, sampai kamu puas. Fatarda, sampai kamu ridha. Fatarda, sampai kamu bilang cukup ya Allah. Selagi Nabi Muhammad masih belum bilang cukup, Allah masih akan terus ngasih. Kata Sayyidina Ali, itu ayat yang paling bisa diharapkan buat kita semuanya umat. Kenapa gitu wahai Tuhan? Fa inni arif, karena saya tahu Nabi Muhammad gak akan ridho sementara ada satu aja dari umatnya yang masih berada dalam api neraka. Ini ayat yang paling bisa diharap, kata beliau. Karena saya tahu Nabi Muhammad gak akan bilang puas selagi masih ada satu umatnya yang ada dalam api neraka. Makanya para ulama tuh teman-teman, karena tahu hal yang seperti ini, tahu rahmatnya Nabi Muhammad tuh seberapa gedenya kepada umat, mereka bilang, yang kami takutkan itu bukannya Nabi gak ngasih syafaat. Yang kami takutkan kami mati gak jadi umat Nabi Muhammad. Yang paling kami takutkan kami mati su'ul khatimah. Yang paling kami takutkan kami mati gak ada iman dalam hati kami. Itu yang paling kami takutkan. Yang paling kami ngeri, kami mati sementara kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah terangkat dalam hati kami. Tapi selagi iman Islam berhasil kami bawa, selagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bisa kami pertahankan sampai kami mati, kami aman. Sebab seapa-apanya Nabi Muhammad pasti bakalan tolongin kita semua. Tapi kan kita muslim, sampai kapan? Tapi kan saya muslimah, kamu tahu sampai kamu mati kamu tetap beriman? Ada berapa banyak orang-orang hidup bersama dengan umat Islam, mati di antara umat Islam, disolati di masjid-masjidnya orang Islam, dikuburkan di pekuburan orang Islam dengan cara orang Islam. Akan tetapi di akhirat nanti tidak berada dalam kelompok umat Nabi Muhammad SAW. Karena iman sudah lebih dulu tercabut dari hati mereka sebelum mereka mati, teman-teman. Makanya yang mesti kita minta. Makanya Habibana Ali Habsyi, ini orang paling ngerti tentang Nabi Muhammad. Beliau bilang kan, Rabbi faj'al mujtamana ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min ataya al-jisam min ataya al-jisam. Kata beliau, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, kalau kami kumpul-kumpul kayak begini nih ya Rabb, jadikan hasilnya adalah kematian kami dalam husnul khotimah. Kematian kami bawa iman. Kematian kami jadi umat Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya doa yang Nabi Muhammad, salah satu dari doa yang paling banyak Nabi Muhammad baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Ngajarin kita umatnya, seapa-apanya kalian mesti minta sama Allah biar mati tetap jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab teman-teman, kalau masih jadi umatnya Nabi Muhammad, Nabi itu masih akan terus belain kita sampai tetes darah yang penghabisan. Nabi masih akan belain kita sampai di kesempatan yang paling akhir, teman-teman saya sekalian. Nabi Muhammad akan terus belain kita. Sebab Allah tuh bilang, wala sawfa yu'tika rabbuka, disyafaatin kamu. Asal mati jadi umat Nabi Muhammad, disyafaatin kamu. Gak di mana. Sayyidina Ibn Abbas nanya, aina ajiduka fil mawaqif ya Rasulullah? Di mana aku dapat berjumpa denganmu di hari akhirat dengan huru-haranya yang seperti itu wahai Rasul? Nabi Muhammad bilang,
Satajiduni 'indal mizan ya Ibn Abbas. Saya akan menunggui saat amalmu ditimbang wahai Ibn Abbas. Kalau saya lihat timbangan amal kebaikanmu ringan sehingga dosa-dosamu lebih banyak daripada amal ibadahmu wahai Ibn Abbas, saya akan datang membawakan solawatmu dan cintamu kepadaku. Diganti Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga beratlah timbangan amal kebaikanmu. Makanya jangan remehkan solawat. Dah tuh paling enak deh emang. Man shalla alayya marra sallallahu alaihi biha asyara. Bersolawat padaku sekali, Allah ganti dengan rahmat darinya 10. Kalau timbangan kita sampai ringan kebaikannya, solawatmu kepada Nabi Muhammad akan Nabi Muhammad jadikan rahmatnya Allah menuhi timbangan amal kebaikanmu. Senang Sayyidina Ibn Abbas. Tapi habis itu mikir lagi, terus di mana lagi Rasul? Kayaknya itu kan belum kelar nih. Habisnya timbangan nih kan masih banyak lagi nih. Sebelum masuk surga nih kan masih keadaan masih mengkhawatirkan. Di mana lagi wahai Rasulullah aku dapat menjumpaimu? Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Satajiduni 'inda sirat ya Ibn Abbas." Aku akan menunggumu di ujung jembatan Sirat wahai Ibn Abbas, di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibn Abbas tenang banget tuh. Berarti engkau akan memastikan saya masuk ke dalam surga gitu Rasul? Betul. Aku akan menantikanmu di ujung jembatan. Kalau ada apa-apa sama kamu Ibn Abbas, aku akan tarik tanganmu, aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan sampai kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Seneng banget Sayyidina Ibn Abbas. Habis itu nanya, "Liya auli jami ummatika ya Rasulullah. Ini khusus buat saya doang ataukah buat semuanya wahai Rasul?" Nabi senyum lebar kemudian berkata, "Bali jami ummati, untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas. Aku akan menunggu di saat amal mereka ditimbang dan aku akan menanti mereka di saat melewati jembatan." Bu, kalau suamimu masuk surga duluan sebelum kamu, maaf harus saya sampaikan, mereka bisa jadi tidak lagi mencarimu. Apalagi udah kena bidadari cakep-cakep. Saya gak lagi mau bikin kamu cemburu, tapi bikin kamu jadi gak terlalu ngarep sama suami. Tenang aja, suami saya soleh, suami saya kiai, suami saya hafiz Quran, belum tentu menyelamatkanmu. Maaf. Betul, kalau kamu adalah seorang istri yang sangat solehah baginya, dia ridho kepadamu, insya Allah. Kalau itu sih gak usah diselamatin sama suami. Kamu emang dengan amal ibadahmu tersebut membuatmu ya layak untuk masuk dalam surga Allah SWT. Tapi kesolehan suami itu bisa jadi tidak bermanfaat apa-apa gitu. Maksud saya kalau suami mau masuk surga, belum tentu dia akan sebelum saya masuk surga nih, sebelum saya kenalan sama bidadari, saya mau liatin dulu istri saya ada di mana. Enggak. Bu, anak-anakmu tuh kalau mereka masuk surga duluan sebelum kamu, belum tentu mencarimu. Padahal kamu yang hamil dia 9 bulan. Padahal kamu melahirkan dengan separuh nyawamu, bukan? Bukankah kamu telah kehilangan banyak waktu tidur di waktu malam untuk menjaga anak-anakmu? Tapi belum tentu ketika mereka masuk surga duluan sebelummu, mereka akan mencari dan menantimu. Belum tentu. Dek, kalau orang tua kamu masuk surga duluan, belum tentu nyari kamu. Belum tentu. Apalagi cuma sekedar teman, nggak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Hari itu orang lari, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, suami istri saling lari satu sama lain, ngerasa gak kenal. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni.
Hari itu semua orang punya urusan kecuali Nabi Muhammad. Hari itu semua orang sibuk masing-masing selain bagindamu Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad sibuknya denganmu. Nabi Muhammad sibuknya dengan umatnya. Nabi Muhammad di mana-mana tempat selalu saja ummati, ummati, ummati. Teman-teman saya sekalian, Allah bahkan bercerita di akhirat nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yatakallamun illa man adina lahu rahman wa qala shawaba." Hari itu enggak ada yang diizinkan bicara di padang mahsyar. Semua orang diam. Semua orang enggak ada yang berani bersuara. Illa man adina lahu rahman, kecuali yang diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para nabi, para wali. Diizinkan bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka atau apa bicara mereka? Suaranya tuh kata Allah, la yasma'una illa hamsa. Nanti itu di mahsyar, suara yang kedengeran itu suara hams, suara. Kok bisa sih ada suara kayak begitu? Karena semua nabi, semua wali cuma doa dengan suara sangat lirih, pelan-pelan, bisik-bisik. Nabi Adam ngomong, bicara, suaranya bisik-bisik. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka doa dengan menunduk, bisik-bisik. Bisik-bisiknya, hari itu Allah murka dengan murka semurka-murkanya. Hari itu Allah marah dengan kemarahan semarah-marahnya. Para nabi semuanya nunduk, mereka hanya bisa berdoa, ya Allah selamatkan saya, Allah selamatkan saya, Allah selamatkan saya, Allah. Sampai kedengarannya di mahsyar nanti itu cuma itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Satu-satunya suara yang berbeda adalah suaranya Nabi Muhammad SAW, yang kamu rayakan maulidnya hari ini. Maka jangan bilang kepada saya, Ustazah apa dalilnya maulid. Jangan tanyakan kepada saya kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad. Malah saya ingin bertanya kepada semuanya, apa yang membuatmu tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Apa yang bisa bikin kamu cinta sama orang lain lebih daripada cintamu kepada Nabi Muhammad? Kenapa kamu bisa sayang orang lebih daripada sayangmu kepada Nabi Muhammad? Bukankah tidak ada yang menyayangimu lebih daripada Nabi Muhammad? Di saat semua suara berkata hams, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, satu-satunya suara yang berbeda adalah suara Nabi Muhammad. Beliau berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Umat saya ya Allah selamatin ya Allah, umat saya ya Allah selamatin ya Allah, umat saya selamatin ya Allah, umat saya selamatin ya Allah, umat saya ya Allah selamatin. Bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, jalannya udah terbentang, jalan cinta kepada Nabi Muhammad jelas. Yuk tinggal kita belajar buat cinta, buat deket, buat bawa Nabi Muhammad. Nih hadir acara maulid seperti ini, mungkin ada yang gak dapat kue, mungkin ada yang gak dapat itu es teh ya. Oh itu beli di depan ya. Mungkin ada yang gak dapat duduk yang nyaman. Teman-teman saya sekalian, yang hadir majelis maulid nih, yang nyesel tuh bukan yang gak kebagian kue, yang nyesel tuh yang bukan yang gak kebagian tempat, yang nyesel tuh bukan yang gak bisa ngelihat penceramahnya misalnya, bukan. Yang nyesel yang pulang nggak nambah cintanya sama Nabi Muhammad. Yang paling beruntung bukan hanya dalam majelis maulid, tapi dalam hidup.
Orang paling beruntung dalam hidup, yang paling beruntung tiap habis hadir majelis maulid, yang paling beruntung tiap lewat bulan Rabiul Awal, yang paling beruntung tiap habis sholat, tiap bangun tidur, tiap habis makan, tiap habis belajar adalah orang yang tiap hari nambah cintanya sama Nabi Muhammad, nambah deketnya sama Nabi Muhammad, nambah kuat hubungannya sama Nabi Muhammad. Seberuntung-beruntung orang, teman-teman. Semoga saya, kamu, kita semua menjadi salah satunya yang bawa cinta kepada Nabi Muhammad di saat kita mati, insya Allah. Karena kalau saya sih, teman-teman, saya nggak bisa ngarep pulang menghadap Allah mati bawa ibadah saya. Saya nggak bisa ngarep. Apaan? Sholat. Ya ampun, masih jauh dari kehusyuan. Sholat saya itu masih nyari kunci nggak ketemu, giliran takbir inget. Ini yang ketawa nih berasa, yo saya juga. Yang nggak ketawa nih mikir, oh saya pikir dulunya saya doang yang begitu. Atau mikir, saya kirain Ustaz Halimah nggak kayak gitu. Masya Allah. Yang kayak begituan mau kita bawa ngadep Allah gitu. Ya Allah, Engkau tidak akan mengadab saya kan ya Allah. Saya dong sholat. Sholatnya model kayak begitu. Nggak pantas buat kita bawa ngadep Allah. Saya nggak bisa ngadep Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah saya apa gitu. Sedekah, gak ada apa-apanya. Apa gitu? Ilmu, gak ada apa-apanya, teman-teman. Apa yang bisa saya harap gitu? Gak bisa ada yang saya harap, teman-teman sekalian, dari ibadah saya. Jadi istri soleha, aduh, udah dah. Pokoknya minta sama Allah biar dapat ampunan banyak-banyak. Kesian suami saya tinggal mulu. Kamu ngadep Allah SWT bawa apa kira-kira? Hah? Bawa ibadah apa? Ada gak ibadahmu yang kira-kira ini udah pantas nih? Allah kalau lihat ini pasti diterima nih saya. Udah pasti nih saya nih. Selamat nih saya nih dengan ibadah ini. Apa kira-kiranya? Satu-satunya yang bisa saya harap, teman-teman, seperti yang disampaikan Hubabah Bahiyah. Saya tuh pernah diundang ngajar di Salalah, Oman. Waktu guru saya Hubabah Bahiyah buka daurah pesantren kilat. Buka pesantren kilat buat kaum ibu-ibu. Saya didatangkan dari Jakarta ngajar ke sana. Selama 2 minggu gitu. Tiap hari saya ngajarin tuh fikih segala macem dah. Satu hari saya ngajarin tentang urusan sholat khusyuk. Tentang bab sholat khusyuk. Seada-adanya aja gitu ya. Lagian kayak nggak pantesin juga sih sebenarnya. Hubabah Bahiyah itu kalau teman-teman tahu, salah satu dari perempuan yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, dan salah satu dari perempuan yang sangat berpengaruh bahkan buat Hubabah Nur guru saya. Jadi tuh bayang ya kayak apa mulianya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad, seorang ulama terkemuka dari Jeddah, pernah bilang, "Ma fi fid dunya mithal Bahiyah." Di atas muka bumi ini sekarang gak ada perempuan senilai Hubabah Bahiyah. Itu teman-teman saya sekalian. Beliau ini, Hubabah Bahiyah ini, undang saya buat ngajar di Oman untuk acara daurah pesantren kilat 2 minggu gitu. Satu waktu saya ngajar tentang sholat khusyuk. Saya cerita tentang Sayyidina Syekh Abu Bakar As-Sakram yang sholat sambil dioperasi gak terasa. Jadi beliau sakit punggungnya, harus dioperasi. Dokter ngasih dong sebelum operasi, nih minum dulu Syekh, minum dulu nih khamr. Zaman itu belum ada bius lokal ya. Minum khamr. Buat apa nih? Biar antum gak sadar, jadi kita enak operasinya. Oh gak mau saya, ini haram. Tapi ini kan buat pengobatan. Oh gak mau, saya gak mau dapat kesehatan dari Allah dengan melanggar aturan Allah.
Nggak mau saya. Tapi antum nantinya nggak bisa operasi dong kalau kayak gitu. Oh ini biar apa sih? Biar nggak sadar. Oh saya tahu kapan saya nggak sadar. Kapan? Kalau saya lagi sholat. Saya nggak sadar. Kita juga kalau sholat suka nggak sadar. Nggak sadar udah rakaat berapa gitu ya. Nggak sadar udah baca Fatihah apa belum. Masya Allah. Ini sama mirip nih ya, mirip sama Syekh Bakar Sakran. Kalau cuman sekedar bikin saya nggak sadar gampang, kata beliau. Operasi aja kalau saya lagi sholat. Beneran dong. Beliau operasi ini, para dokter siap-siap. Allahu Akbar. Dokter mulai buka bajunya, potong kulitnya, gergaji tulangnya. Dan itu beliau nggak sadar, teman-teman. Allahu Akbar. Ruku. Dokternya ikutan nungging. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud, dokternya ikutan posisinya merunduk gitu kan. Sampai selesai operasi, beliau belum selesai sholat. Habis selesai salam, udah selesai semuanya nih, udah taruhin obat, udah pakein lagi bajunya semuanya. Kata beliau, kenapa sih kalian gak nurut? Operasiin saya tadi tuh pas lagi sholat. Katanya dokter-dokter udah selesai, Bib, udah selesai. Subhanallah. Jadi saya ngajar di Oman ngebahas urusan sholat khusyuk nih, saya kasih contoh Sayyidil Habib Abu Bakar Sakran, Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sholat rumahnya kebakaran gak terasa. Kita sih boro-boro rumah kebakaran. Ada tamu datang mau ngundang, kita tahu lengkap informasinya. Siapa yang kawin, dapat siapa, anaknya siapa, acaranya di gedung apa, jam berapa, dress code-nya apa, tahu semua. Insyaallah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya lagi bahas urusan sholat khusyuk, mic saya diambil sama Ubabaya. Di serobot gitu, diambil. Kata Ubabaya, la muskilah, gak gitu Alimah, gak gitu caranya, gak gitu nak. Kamu bahasnya salah, kamu bahasnya ketinggian, gak gitu caranya. Saya balik tanya gitu kan, enaknya ngajar ada guru gitu tuh. Kalau ada salah-salah bisa dibenerin. Mudah-mudahan yang sekarang ini adalah hasil dari sudah dibetul-betulkan oleh guru-gurunya insyaallah. Kata Bapak yang nggak gitu Halimah, nggak gitu. Haula, mereka tuh mereka Halimah, mereka tuh para wali tuh yang kamu ceritain. Kita sama kita lain lagi nih urusannya. Wa salatuhum hum. Itu sholatnya mereka emang kayak begitu. Tuh sholat mereka tuh. Sholat kita menjauh banget, gak bisa kayak begitu. La nasilillallah bisalah halimala. Maka nasilillallah bisalah. Kita gak akan pernah bisa nyampe ke Allah dengan sholat. Nah gak bisa. Kamu salah. Saya balik nanya dong, sebagai pembelajar yang baik, murid yang baik. Walaupun belum tentu nih jadi guru yang baik, tapi jadi murid saya baik dulu. Murid yang baik itu lisan saul, kata Nabi Muhammad. Lisannya suka nanya, kalau nggak ngerti nanya. Saya nanya nih sama Ubabah ya. Saya bilang ya Ubabah, kalau gitu kita nih nyampe ke Allahnya pakai apa dong? Kalau nggak bisa pakai sholat nih, karena sholat khusyuk bukan perkara gampang. Nyampe ke Allahnya pakai apa nih buat orang-orang kayak saya, Halimah terus nih gimana gitu? Buat semua yang hadir gitu. Wabahnya bilang, kita sama sholat sama ibadah yang lain. Ibarat naik tangga 1, naik tangga 2, merosot lagi. Gitu terus. Kalau sama ibadah yang lain. Kata Ubabahiyah, satu-satunya yang bisa kita harap Halimah, baginda kita Nabi Muhammad ada di tangga paling atas kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juara terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1 paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidul Anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Manusia paling tinggi, manusia paling luhur, manusia paling mulia, manusia paling tercinta di sisi Allah namanya Muhammad. Ini yang kita harap Halimah.
Satu-satunya andalan kita adalah Nabi Muhammad. Gimana caranya Hubaba? Panggil terus saja. Kalau Nabi Muhammad kamu panggilin terus, nak, lama-lama gak tega. Lama-lama kamu dilihat, lama-lama kamu dikenali, lama-lama kamu ditarik. Dia akan mengulurkan tangannya padamu, dinaikkannya kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dinaikannya kamu pada derajat yang tinggi di sisinya. Saya pun kembali bertanya kepada beliau, Hubaba, gimana caranya panggil Nabi Muhammad? Sholawat banyak-banyakkah? Sering-sering datang ke Madinahkah? Gimana caranya? Memanggil Nabi Muhammad nih apa nih? Mungkin ada sigat terbaik gitu buat manggil Nabi Muhammad. Bahiyah menggeleng. Kata Bahiyah, Halimah, cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Sayangi Nabi sebisamu menyayangi seseorang. Rindukan Nabi sebisamu merindukan seseorang. Kalau kamu bisa kangen sama orang sampai nangis, jadikan orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Setiap kerinduanmu padanya, dia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Teman-teman saya sekalian, harapan kita adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tuh punya ampunan paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Punya syafaat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cintanya emang sama kita umatnya. Cintanya memang sama kita umatnya. Guru saya Habib Umar bin Hafid cerita, nanti itu di hari akhirat, dari banyaknya orang yang disyafaati sama Nabi Muhammad, yang dikeluarkan dengan syafaat Nabi Muhammad dari api neraka tuh banyak, berjuta-juta orang disyafaati sama Nabi Muhammad dengan syafaatnya hingga masuk ke dalam surga. Teman-teman saya sekalian, sampai iblis melongok-longokkan wajahnya, sampai iblis manjang-manjangin lehernya, kepengen juga dapat syafaat Nabi Muhammad. Padahal dia yang godain kita, padahal dia yang jadi musuh umat nih. Sampai dia ikut-ikutan dari banyaknya orang-orang yang disyafaati sama Nabi besar Muhammad. Terus dapat syafaat apa enggak Ustazah? Ya enggak lah, iblis kan bukan umatnya Nabi Muhammad. Lain, kalau yang minta syafaat adalah dirimu. Lain, kalau yang minta syafaat adalah umatnya. Nanti ketahuan apa enggak Ustazah? Yang mana umatnya, yang mana yang bukan umat. Artinya bukan umat tuh yang matinya enggak bawa iman. Mudah-mudahan jangan ada seorang pun di antara kita atau keluarga kita, saudara-saudara kita yang masuk dalam kelompok itu, teman-teman saya sekalian. Ketahuan enggak? Yang mana umatnya, yang mana bukan? Ketahuan. Dari mana? Yang bukan umatnya tidak akan diizinkan Allah memanggil namanya. Sebagaimana mereka di dunia tidak suka menyebut-nyebut namanya. Makanya teman-teman, itu orang-orang yang gak mau salawatan sama Nabi, gak mau cinta sama Nabi, mereka pikir mereka yang gak mau sama Nabi Muhammad. Padahal Allah yang gak mau nama kekasihnya berada dalam lisannya. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Jangan sampai anak-anakmu, saudara-saudaramu menjadi salah satunya. Semoga Allah selamatkan semuanya insya Allah. Oke, di dunia ini yang banyak-banyak nyari kemungkinan syafaat dari Nabi Muhammad. Yang bisa kita kerjain dah pokoknya. Ya, sholawatan yang banyak, yang baik sama umat Nabi Muhammad. Jangan musuhan. Nabi nggak demen sama umatnya yang sama ini musuhan, sama itu musuhan, sama ini jahat, sama ini jahat. Nabi nggak suka. Orang hamnya Nabi Muhammad tuh umatnya kok, bebannya Nabi Muhammad tuh keselamatan kita umatnya. Nah kita kok mau jahatin umatnya Nabi Muhammad? Kan takut sama nabinya. Kita kalau jahatin satu orang,
Dia umatnya Nabi Muhammad, dia dekat sama Nabi Muhammad, dia dicinta sama Nabi Muhammad. Kamu bermasalah bukan sama dia, sama nabinya. Hati-hati teman-teman. Jangan galak-galak sama anak. Anakmu itu adalah umat Nabi Muhammad. Kamu galakin, ntar nabinya yang gak terima. Masalah kamu sama Nabi Muhammad. Jangan durhaka sama orang tua. Karena orang tuamu adalah umat Nabi Muhammad. Kamu durhaka sama orang tuamu, jahat sama orang tuamu. Takutnya nanti Nabi Muhammadnya yang kemudian marah sama kamu. Yuk, yang baik sama semua orang. Banyakin baca sholawat. Hidupmu ini dijagain. Deketin Nabi Muhammad, pupuk cinta. Biar selapis demi selapis. Akan tapi kalau terus-terusan kan ya, selembar demi selembar, lama-lama tebel juga teman-teman. Selapis demi selapis kan lama-lama banyak juga. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu. Pelan-pelan tumpuk cinta sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini jadi orang-orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad insyaallah. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang mati bawa cinta kepada Nabi Muhammad insyaallah. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini insyaallah di hari akhirat nanti Allah izinkan wajah kita untuk menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah kita diizinkan Allah untuk bermuajahah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Mudah-mudahan Allah izinkan mata kita memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga kita diizinkan Allah untuk mendengar indah suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaki kita diizinkan Allah untuk melangkah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil-manggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kelak ada di belakang bendera Nabi besar Muhammad, dalam rombongan Nabi Muhammad, dalam rombongan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Jadikan kami semua ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Jangan ada yang terselip ya Allah. Jangan ada yang tertinggal ya Allah. Jangan ada yang gak keburu masuk ya Allah. Semuanya ya Allah, jangan ada yang tersisa. Masukkan semua dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Demikian pula dengan anak-anak kami, cucu-cucu kami, kedua orang tua kami, saudara-saudari kami, suami kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah. Pastikan semuanya ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihatlah semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Adakah nama semuanya sudah ada dalam rombongan Nabi Muhammad? Jika belum, kami mohon keberkahan darimu ya Allah. Keberkahan manusia yang kami rayakan maulidnya pada hari ini. Keberkahan dari Sayyidina Syekh Maulana Malik Ibrahim ya Allah. Keberkahan seorang wali min awliyaik ya Rabbi ya Allah. Bukankah orang dermawan tak akan pernah membiarkan tamunya pulang dengan kosong tangan? Maka bukankah kami datang ke pintumu yang maha dermawan, dan kami merayakan maulid manusia paling dermawan, dan kami berada di tempat walimu, salah satu manusia yang dermawan. Maka jangan biarkan kami pulang dengan tangan kosong ya Allah. Jadikan kami pulang dengan penuh ya Allah. Jika ada di antara kami yang namanya belum masuk dalam rombongan Nabi Muhammad, ya Allah, kami minta hadiah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kami minta hadiah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami minta buah tangannya adalah masuknya dia dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Demikian pula kami minta buat anak-anak kami ya Allah. Buat semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah.
Pastikan semuanya ada dalam rombongan ya Allah. Saat Nabi Muhammad berkata, ummati, ummati, Rabbi salim ummati, pastikan kami menjadi salah satunya ya Allah. Di saat Nabi Muhammad menyelamatkan, ada banyak orang-orang yang bahkan hendak terjerumus ke dalam api neraka disebabkan perbuatan-perbuatan dosanya. Dan mereka memanggil-manggil, wa sayyidah, wa muhammadah, wa nabiyah. Ya Allah, jika kami adalah salah satu dari yang memohon syafaat Nabi Muhammad pada hari itu, ya Allah, jadikanlah kami pada saat itu dapat memanggil nama Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami. Ya Allah, jika Engkau tetapkan Nabi Muhammad yang suci hanya akan ditemani oleh yang suci, sementara kami adalah orang-orang yang punya banyak dosa. Ya Allah, kami mohon padamu, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Biar kami pantas masuk dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami yang meninggalkan sholat ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami tidak melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami dekat dari dosa-dosa besar ya Allah. Jauhkanlah ya Allah. Taubatkanlah. Terima kasih atas segala perhatiannya.